Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kali ini berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risuli Lubis. Tadi saya menonton video ceramahnya Ibu Dr. Anda Dewi Purnawati atau Haja Dr. Anda Dewi Purnawati. Kata-katanya ini menurut pendapat saya dusta. Alasannya karena kata-kata tanpa data, tanpa fakta. Berarti itu dusta. Atau fitnah. Bahasa keren sekarang hoax. Menurut asumsi saya, pendapat saya, kenapa Haja Dewi Purnawati mengatakan demikian? Karena otaknya berisi dengan hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Kalau otaknya nggak baik, ucapannya itu selalu dusta. Tidak berdasarkan fakta. Mungkin Anda sudah nggak sabar mau nonton videonya? Ya tapi jangan lupa ya. Like. Ya. Subscribe. And share. Komen. Komen dengan kata-kata yang sopan. Boleh Anda kasih masukan buat saya, kritik saya. Boleh juga Anda kasih masukan, kritik buat Haja Dewi Purnawati. Boleh, boleh. Tetapi kata-katanya baik maksud saya. Nah, pilih kata-kata yang baik ya. Nah, Anda udah gak sabar, saksikan video ini. Upah melacur di dalam Bible halal. Upah melacur. Ini kitab suci yang harus saya imani, isinya kayak gitu. Kitab suci? Ya. Saudara, kalau Anda mendengarkan khotbahnya dari awal sampai pertengahan saja sudah tahu kitab suci yang dia maksudkan adalah Alkitab. Ya. Jadi si Ibu Dewi Purnawati ini dia berpikir atau dia berdusta atau dia fitnah mengatakan bahwa hasil melacur itu di Kristen itu halal. Sebenarnya melacur tidak halal, berzina haram. Hasilnya pun harusnya ya pasti haram karena itu dilarang oleh Tuhan. Berzina, melacur dilarang oleh firman Allah, dilarang oleh Alkitab. Harusnya ya haram, tapi kenapa ibu ini katakan halal? Saya nggak tahu dari mana ya dia bisa berpikir seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, pertama, kenapa ibu ini ngomong begitu? Haja Dewi Purnamasari, kenapa dia ngomong gitu? Yang pertama, karena isi otaknya ya yang jorok, yang kotor. Itu. Isi hatinya pun sama, sehingga ucapannya yang jorok, yang kotor. Oleh karena itu Ibu Dewi Purnawati, saya mau katakan Anda itu sebenarnya fitnah. Anda itu berkata dusta. Kenapa? Karena tidak berdasarkan fakta dan data. Oke? Padahal ajaran Alkitab atau ajaran Kristen itu lebih dalam dari segala ajaran apapun di muka bumi ini. Saya mau buktikan. Ya, bercerai aja itu tidak boleh. Saya akan buktikan di dalam Matius 5. Yesus sendiri yang mengatakan. Ya. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Berzina maksudnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi saudara, Matius 5 ayat 28 ini mengatakan, jangankan kita berhubungan badan perempuan laki-laki yang bukan suami istri. Ya. Melihat aja yang bukan muhrimnya, timbul syahwat, itu berzina. Ya.
Terus ajaran yang berikutnya bagaimana? Dikatakan begini. Oke, saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan. Alkitab katakan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Lukas 16 ayat 18. Ya. Kalau kita menceraikan istri kita, lalu kawin dengan perempuan lain, kita pun berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, itu pun berzina. Ya. Saudara, mungkin Anda berpikir, loh, kok di sini hanya teguran buat laki-laki ya? Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Loh, yang perempuannya kok nggak ditegur di sini? Ya, coba kita lihat lagi ayat yang berikutnya. 1 Korintus 7, ayat yang ke-11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Nah, ini teguran buat istri. Ya, dan jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi yang paling lengkap di sini Markus 10, ya, ayat yang ke-22 di sini kena laki-laki dan perempuan. Lalu kata Yesus, ini langsung Yesus yang ngomong, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Jadi kalau ada orang menceraikan istrinya, kawin lagi dengan perempuan lain, walaupun dalam pandangan undang-undang pemerintah itu sah, dalam pandangan orang umum itu sah, tapi dalam pandangan Tuhan dia berzina. Ya, ini buat perempuan. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi sama ya tegurannya, luar biasa. Firman Tuhan ini ya, Alkitab ini, luar biasanya itu saudara, dia tidak pilih kasih, dia seimbang. Ya. Tadi teguran untuk laki-laki, kalau menceraikan istrinya, kawin dengan perempuan lain, berzina. Perempuan juga demikian. Istri kalau menceraikan suaminya, menggugat ke perceraian, terjadi perceraian, ya, terus dia kawin lagi dengan laki-laki lain, itu juga berzina. Jadi di sini seimbang. Contoh misalnya, ya, ajaran Yesus ini yang luar biasa. Dia betul-betul tidak berpihak kepada satu kelompok atau berpihak kepada perempuan laki-laki, tapi dia kebenarannya ini untuk semua, rata. Ya, tidak berpihak. Jadi untuk semuanya itu. Ya, saudara, contoh misalnya. Ya, kalau kita laki-laki masuk surga, perempuan masuk surga, perempuan itu tidak kawin lagi, laki-laki pun tidak kawin lagi atau tidak nikah lagi, karena di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Nah, beda dengan saya waktu muslim dulu. Kalau laki-laki meninggal dunia masuk surga, itu kita laki-laki dilayani oleh 40 bidadari. Ya. Atau ada yang berkata 72 bidadari lah. Ya. Ini saudara, kalau perempuan bagaimana? Kalau dia meninggal dunia, ya, mati masuk surga, adakah pangeran atau 72 pangeran yang melayani dia? Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, makanya ajaran Alkitab inilah yang sempurna. Buat Ibu Dewi Purnawati, saya ingatkan, jangan pernah berkata tanpa fakta. Itu sama dengan dusta. Nanti Allah marah. Oke?
Saya mau berdoa buat Ibu Dewi Purnawati. Tuhan Yesus, jamah Ibu Dewi Purnawati ini, kuasa-Mu bekerja, jamah lidah mulut bibirnya, supaya tidak selalu mengucapkan kata-kata sesuka-sukanya yang adalah dusta. Supaya dia takut akan Allah. Dalam Yesus saya percaya, haleluya, amin.